Shalom teman-teman, kembali lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Baitani Sukabumi. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan memulai sekolah minggu. Berkati kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami sampai hari ini. Kami masih diberi napas hidup untuk kami belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan. Sekarang kamu mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan waktu kita dengan baik untuk pemberitaan Injil. Kita juga menggunakan waktu kita dengan baik seperti tokoh yang akan kita belajari hari ini, yaitu Apolos dan juga Priscilla dan Aquila. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Dari mana tadi? Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Di sini kita melihat Apolos di Efesus. Ada satu keluarga di sana yang bernama Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini sebelumnya bertemu dengan Paulus. Mereka itu orang-orang Yahudi, tapi mereka berasal dari Pontus di Italia. Tapi karena ada pemerintahan Kaisar Claudius yang menyuruh orang-orang Yahudi harus keluar, mereka jadi berangkat pergi ke Korintus. Nah, di Korintus mereka bertemu dengan Paulus. Paulus dan keluarga ini sama-sama tukang tenda. Tahu ya, tukang tenda. Mereka tuh punya usaha, dan si Aquila dan Priscilla ini juga udah percaya sama Tuhan Yesus. Waktu bertemu dengan Paulus, mereka tuh semangat dalam pemberitaan Injil. Mereka suka mengabarkan Injil. Bagaimana Yesus Kristus tuh juru selamat. Mereka suka mengabarkan. Nah, waktu mereka di Korintus, si Paulus tuh mau melayani, mau melanjutkan pelayanannya ke Efesus. Jadi Priscilla dan Aquila ini pun ikut bersama-sama dengan Paulus. Pada saat di Efesus, udah mereka di situ, tiba-tiba Paulus pun ingin melanjutkan pelayanannya. Dia mau berangkat ke Kaisarea. Kaisarea itu berangkat Paulus sendirian, dan Aquila dan Priscilla disuruh untuk terus melayani di sana untuk penginjilan, ya. Terus baik melakukan usaha mereka juga sebagai pembuat tukang tenda, dan juga melakukan penginjilan. Mereka adalah pemimpin juga, pemimpin yang mengabarkan Injil. Nah, pada saat Paulus berangkat ke Kaisarea, si Aquila dan Priscilla tinggal di Efesus. Walaupun mereka menahan Paulus, tapi Paulus tetap, saya harus pergi. Nah, waktu mereka tinggal di Efesus, itu luar biasa ya pekerjaan Tuhan. Mereka juga ternyata bertemu ada seseorang yang berasal dari Alexandria yang bernama Apolos. Apolos ini pun mahir akan kitab suci. Dia mengajar dan memberitakan kitab suci. Pada saat di rumah ibadat, dia menjelaskan tentang kitab suci, tetapi yang paling diceritakan tentang pembaptisan Yohanes. Mendengar itu, Aquila dan Priscilla melihat, wah, ini perlu dijelaskan lebih lagi bahwa bukan hanya pembaptisan Yohanes. Lalu Aquila dan Priscilla mengajak Apolos ke rumahnya. Di rumahnya, Aquila dan Priscilla menjelaskan lebih detail lagi secara teliti akan kitab suci, sehingga Apolos pun pengetahuannya tentang kitab suci, tentang Yesus Kristus bertambah. Jadi bukan hanya menceritakan tentang pembaptisan Yohanes, tetapi bagaimana
penginjilan itu, bagaimana Injil itu tentang Yesus Kristus itu yang sudah mati di kayu salib, dan memberitakan lebih jelas lagi siapa Yesus, dia Raja, Tuhan, Juru Selamat, dan dijelaskan semua sehingga Apolos pun semakin paham dengan firman Tuhan. Lalu Apolos berencana dia akan pergi ke Akaya. Mendengar hal itu, jemaat di Efesus berdoa dan meminta jemaat di Akaya juga untuk mendukung dan menerima Apolos. Mereka mendukung pelayanan Apolos di Efesus. Tadi mereka bersama-sama mendukung dan mendoakan Apolos berangkat ke Akaya. Dan di Akaya, puji Tuhan, Apolos pun setelah tadi lebih paham kitab suci, dia pun menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu berdebat. Apolos menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah yang diurapi, Yesus itu adalah Raja, bahwa dia sungguh-sungguh juru selamat, dia Raja, dia pemilik alam semesta ini. Nah, di sini kita belajar apa yang kita pelajari, bagaimana Aquila tadi sama Priscilla menggunakan waktunya dengan baik, mengajar orang lain tentang Injil, walaupun mereka juga berusaha berdagang ya, tetapi mereka terus memberitakan Injil dalam setiap kesempatan. Demikian juga dengan Apolos. Apolos pun dipakai Tuhan untuk terus memberitakan Injil, menggunakan kesempatan sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang sudah tahu lebih banyak tahu lagi. Kenapa? Karena Apolos, Priscilla, Aquila, Paulus dipakai Tuhan untuk menggunakan waktunya dengan baik. Nah, adik-adik juga di sini kita belajar bagaimana kita menggunakan waktu kita. Setiap kesempatan kita gunakan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya, untuk kita semua orang-orang berdosa. Kita menggunakan kesempatan bahwa Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan memberikan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita sampai saat ini berani, dan kita punya pengharapan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kita mau ya menggunakan kesempatan kita setiap waktu supaya kita memberitakan Injil. Adik-adik, pakai sarana apa yang ada adik-adik punya. Mungkin kita punya handphone, kalau yang punya, atau bapak mama gunakan untuk WA, kasih tahu orang lain bahwa Yesus juru selamat. Kasih tahu teman melalui mulut kita, melalui kesaksian kita. Kita cerita kepada mereka, mungkin ke teman sekelas, mungkin ke teman sekolah minggu yang belum percaya, mungkin ke keluarga kita, ke papa mama, ke oma, ke tante, ke adik, ke koko, ke siapa saja. Kasih tahu bahwa Yesus juru selamat. Mau ya adik-adik ya, menggunakan waktu kita dengan baik. Waktu kita juga belajar sekolah minggu dan juga memberitakan Injil. Mau ya, jangan hanya bermain saja. Kita mau menggunakan handphone kita pun kita gunakan, kasih tahu, bukan hanya main gadget, tapi kasih tahu kepada orang lain siapa Yesus. Mau ya adik-adik ya? Kita akan berdoa mengakhiri sekolah minggu kita ini. Kita berdoa dulu. Kita mau belajar berkata, aku Tuhan mau menggunakan waktuku untuk memberitakan Injil, sama seperti Aquila, Priscilla, dan juga Apolos tadi memberitakan Injil kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kami mau belajar Tuhan untuk menggunakan waktu kami, memanfaatkan waktu kami dengan benar, supaya orang lain boleh mengenal siapa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Mesias, Raja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ayat hafalan kita hari ini dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Dari mana? 2 Timotius 4 ayat 2a. Apa bunyinya? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik ataupun tidak baik waktunya. Apa? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Diingat ya anak-anak, dipelajari di rumah kembali dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Terima kasih, sampai ketemu kembali minggu depan dalam sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati.